to my YouTube channel. Hari ini saya akan berbicara tentang beberapa tips cara menyimpan kue-kuean agar kue-kuean tersebut dapat kita santap secara maksimal. Kita mulai ya. Yang pertama untuk kue-kue basah. Nah, kue-kue basah itu juga dia ada beberapa macam. Di depan saya di sini ada brownies. Kemudian ada juga lapis mandarin. Aduh, ini enak sekali. Similar dengan lapis Surabaya, cuma nama lainnya saja lapis mandarin. Dan juga ada lapis legit. This is our heritage cakes. Dan ini bisa dibilang kue-kuean yang premium. Jadi kalau misalnya cara menyimpannya salah, kan sayang ya, kita udah beli mahal-mahal dan nanti begitu kita santap kurang enak. So, kalau kita pesan kue-kuean seperti ini, sebaiknya kue-kue tersebut disantap dengan suhu ruang. Jadi jangan juga dia panas, jangan juga dia dingin. Karena apalagi kue lapis legit dan kue lapis mandarin seperti yang saya bikin, ini terbuat dari butter. Kita hanya menggunakan butter yang asli. Jadi kalau dia dingin, mungkin butternya itu bisa jadinya agak keras ya. Jadi teksturnya nanti dia lebih padat. Sedangkan kalau terlalu panas, misalnya kuenya kita panaskan di microwave, which is a big no-no, dia juga butternya akan terlalu meleleh, sehingga nanti rasanya kurang terlalu maksimal. Seperti lapis legit pun, begitu lapis legit selesai kita panggang, dia masih hangat, itu kurang mantap kalau langsung kita santap. Saya paling suka menyantap kue lapis legit itu sehari setelah dibuat, karena kalau sehari setelah dibuat, benar-benar butternya itu set dan rasanya jauh lebih enak. Sekarang kalau kuenya ada sisanya, nah ini tergantung teman-teman mau kuenya ini disantap lagi kemudian sampai dia habis atau mau disimpan secara jangka panjang. Maksudnya, kalau misalnya sudah diiris ada sisa, oh ini mau saya habisin aja deh minggu ini atau dalam waktu yang enggak terlalu lama, berarti kue-kueannya bisa disimpan di kulkas. Nah, kalau untuk di kulkas, kue lapis legit ini bisa tahan sampai sekitar 3 mingguan. Sedangkan kalau lapis mandarin, I would say sekitar 2 mingguan, dia masih tetap bagus. Karena kalau lapis legit itu dia kandungan fatnya jauh lebih tinggi, dia akan terbuat dari kuning telur dan butter. Terus kalau untuk brownies, di kulkas juga bisa sampai seminggu setengah, 2 minggu itu masih enak juga untuk dimakan. Dan kalau menyimpan di kulkas, tolong jangan dibuka seperti ini saja. Biasanya dia kan ada boxnya. Kalau kue dari Cookie Love itu kita selalu taruh di boxes seperti ini. Jadi tetap simpan di boxes. Atau kalau teman-teman misalnya boxnya udah kebuang atau dipakai untuk sesuatu, no problem. Bisa disimpan di dalam container yang tertutup seperti ini. Atau kalau teman-teman pengen menyimpan untuk jangka panjang, karena kue-kuean seperti ini, kalau kita taruh di freezer, dia akan awet sampai berbulan-bulan. Ya, kalau kita menyimpannya benar, lapis legit bisa sampai hampir 1 tahun pun dia akan awet di dalam freezer. Ya, kalau kita menyimpannya secara benar. Jadi kalau untuk menyimpan di dalam freezer, itu caranya tinggal kita wrap secara bagus dengan menggunakan plastic wrap. Ya, jadi saya tunjukin yang lapis legit karena lapis legit ini yang kue mahal ya. Sayang kalau misalnya kuenya tidak bisa dimakan lagi atau kurang enak karena kita cara menyimpannya salah. Karena dulu kalau saya pergi ke Singapura, ada satu tempat yang menjual lapis legit yang saya suka sekali. Jadi kalau ke Singapura, saya malahan bawa kue lapis legit dari sana. Kenapa? Karena biasanya kalau lapis legit itu, saya benar-benar suka yang terbuat dari butter asli. Kadang-kadang kalau kita beli di sini banyak sekali kue lapis legit ataupun kue lapis mandarin, kue lapis Surabaya yang biasanya dicampur dengan margarin atau bahan-bahan yang harganya lebih murah. Karena kalau terbuat dari butter asli dan juga kuning telur asli, dia harganya very expensive, tapi percaya dengan saya, kualitas kue lapis legit dan lapis mandarin yang bagus itu kerasa sekali. Dan sekarang karena saya udah bikin sendiri dan saya bikin dengan bahan-bahan premium, jadi saya nggak bakal pernah lagi ya beli dari Singapura. Cuman kalau misalnya teman-teman beli dari Cookie Love, oh ini masih ada sisa, sayang sekali. Nah, tinggal kita wrap seperti ini. Jadi dari satu sisi dulu kita wrap, terus ini kita tuck ke bawah ya. Untuk semua kue basah ya, bukan untuk kue lapis legit aja.
Kalau mau lapis mandarinnya di wrap seperti ini juga bisa. Kalau mau brownies di wrap seperti ini juga bisa. Terus, tapi ini untuk kue-kuean yang tidak ada krim-krimannya. Jadi kalau kue ulang tahun itu sudah beda lagi caranya. Kalau kue ulang tahun itu kalau untuk di freezer ya mau tidak mau dia krimnya harus kena. Atau kalau mau boxnya. Tapi sebaiknya kuenya langsung di wrap seperti ini. Jadi biar udara-udara yang ada di freezer itu kan biasanya kalau di freezer kita juga nyimpen ayam, ikan dan sebagainya. Nah biar rasa-rasa tersebut tidak ikut bercampur di kuenya kita. Jadi harus di wrap 2 kali ya. Kita tuck bawahnya. Dan ini kalau mau ditaruh aja di freezer sebetulnya boleh. Cuman pastikan freezernya itu bukan freezer yang bau. Yang kalau ada campuran ikan, daging, ayam sebaiknya kita lindungi lagi, bisa dimasukkan ke dalam bag lagi atau kalau mau di container seperti ini kita taruh dan kita tutup. Nah sekarang kue-kue ini aman untuk ditaruh di freezer dan kalau mau disantap sebaiknya kita keluarkan dulu, kita thaw. Jadi kalau misalnya ini frozen ya, kita keluarkan dulu. Kalau mau dari malam sebelumnya udah ditaruh di kulkas. Atau kalau misalnya ada tamu siang itu kita perlukan, paginya bisa kita taruh di luar sampai dia sudah tidak beku lagi. Sebaiknya memanaskan kue jangan di microwave. Karena kalau di microwave bisa kelamaan yang ada malahan kue kita jadinya panas dan it's not the best. Ya, dan untuk brownies juga ini sebaiknya juga di wrap. Jadi untuk kue-kuean basah kalau menyimpan sebaiknya di wrap secara baik baru kemudian kita simpan. Oh iya, saya hampir lupa mention. Kalau untuk di suhu ruang, jadi kalau misalnya teman-teman beli untuk dibawa, dia harus ada di suhu ruang. Nah, kalau di suhu ruang, kue-kuean yang seperti brownies ini bisa tahan 4 sampai 5 hari. Ya, jadi pokoknya sebaiknya kue apapun itu sebaiknya kita simpennya di kulkas ya. That would be the best way. Cuman kalau harus di suhu ruang, kalau untuk lapis legit dia tahannya agak sedikit lebih lama, bisa sampai 6 hari. Terus kalau untuk lapis mandarin ini sekitar 5 hari bisa tahan di suhu ruang. After that harus di kulkas atau di freezer. Nah kalau untuk kue chiffon, ya kalau chiffon ini dia tidak menggunakan butter, jadi dia lebih menggunakan oil base. Kalau untuk chiffon, dia bisa tahan di suhu ruang ini agak sedikit lama, mungkin sekitar 5-6 hari. Tapi harus juga ditutup dengan rapat seperti ini. Kalau saya sih sukanya dengan menggunakan cake stand yang ada tutupnya seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya, bisa juga seperti yang saya bilang tadi, pakai container yang ada tutupnya, jadi dia kedap udara. Itu penting sekali. Dan juga untuk kue-kuean, kue-kue bolu, roti-rotian dan sebagainya, kalau mau dipotong, teman-teman harus menggunakan pisau serrated. Ini yang namanya pisau serrated. Jadi kalau kita motong kue atau roti, itu harus selalu menggunakan pisau yang ada geriginya seperti ini. Dan ini harus kalau kita motong, itu kita menggunakannya back and forth. Jadi kuenya tidak hancur. Jadi jangan pernah memotong kue hanya ditekan seperti ini. Cuman harus selalu di back and forth, depan belakang. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kue chiffonnya ini di freeze, dimasukkan ke dalam freezer biar dia lebih tahan, bisa tahan berbulan-bulan. Sama seperti yang saya lakukan dengan kue basah yang tadi. Jadi kita wrap dari 2 sisi, harus benar-benar terjaga, jangan sampai ada yang bocor. Kemudian kita taruh di freezer sampai kapanpun kita perlukan. Dan untuk nanti menyantapnya lagi, cukup kita keluarkan, tunggu sampai dia suhu ruang, baru kemudian disantap. Dan sebaiknya kalau dia sudah kita thaw itu artinya sudah kita cairkan lagi ya, udah kita masukin freezer, kita cairkan lagi. Jangan dimasukin ke freezer lagi, sebaiknya langsung dihabiskan. Karena kalau kita keluar masuk, udah dikeluarkan, udah panas, udah gitu masuk lagi ke dalam freezer, didinginkan lagi, nanti dia kualitasnya akan jauh lebih menurun.
Nah, kalau untuk kue kering, kalau kue kering yang kita bikin all butter, pure. Jadi dia benar-benar yang kualitas paling premium. Dia kalau tertutup rapat bisa tahan sampai 2 bulan. Nah, cuman masalahnya kalau nastar, apalagi nastar yang kita buat di Cookie Love, ini terbuat dari buah nanas yang asli. Ada juga orang yang menggunakan selai nanas. Biasanya kalau selai nanas yang sudah siap pakai, itu dia ada bahan pengawetnya. Sedangkan kalau kita bikin benar-benar nanas yang kita masak sampai kering, jadi tidak ada bahan pengawetnya. Biasanya kalau lebih dari 2-3 bulan, the kualitas akan sangat menurun ya. Mungkin bisa juga dia berjamur karena yaitu tadi semua bahan-bahan yang digunakan adalah bahan premium dan tidak menggunakan pengawet sama sekali. Jadi pastikan dia toplesnya ini selalu tertutup rapat. Kalau mau dimakan no problem, kemudian tutup lagi dengan rapat. Sama seperti kue kering lainnya. Kalau untuk kue seperti lidah kucing atau untuk putri salju, dia akan tahan lebih lama daripada nastar karena dia tidak ada isian yang terbuat dari buah yang agak sedikit lembab seperti selai nanas yang ada di nastar. Dan kalau untuk kastengel juga, kastengel ini bisa tahan 2 bulanan ya, tapi mungkin nanti dia teksturnya renyahnya itu agak sedikit berkurang ya, dia lebih jadi seperti lumer. But yang penting tidak ada jamurnya. Jadi kalau teman-teman menyimpannya secara benar, bukan di tempat yang lembab, tempat dengan suhu ruangan yang juga kering, dia bisa tahan 2-3 bulan. Nah, kalau kue seperti rumble seperti ini sebaiknya selalu disimpan di dalam lemari es. Kalau untuk di suhu ruang, dia akan tahan sekitar, sebetulnya sih dia nggak akan basi, cuman untuk teksturnya jauh lebih enak kalau kita santap dalam keadaan dingin. Tapi kalau misalnya teman-teman mau taruh di luar, dia bisa tahan seharian juga, dia tidak akan basi, ya. Cuman masalahnya dia terlalu lembut kalau kita makan di suhu ruang. Jadi sebaiknya simpan di kulkas, bisa tahan kurang lebih sekitar 6-7 hari. Sedangkan kalau ditaruh di suhu ruang, bisa 3 hari pun sebetulnya dia bisa tahan, ya. Nah, kalau untuk di freezer ini juga bisa. Biasanya dikeluarkan dulu dari paper cups-nya. Terus seperti yang saya bilang tadi, kita wrap semuanya biar dia aman. Jadi mau kue apapun itu sebaiknya selalu di wrap dari 2 sisi agar tidak ada udara yang masuk dan simpan di freezer. Kalau simpan di freezer dia bisa tahan sampai berbulan-bulan. Next, untuk roti-rotian. Di sini kalau di Cookie Love kita punya cinnamon rolls. Jadi ada yang sweet, ada juga yang savory, ada yang manis, ada yang asin. Nah, begitu kita antarkan kan dia selalu dengan menggunakan aluminium foil. Ini gunanya biar rotinya tetap hangat. Aluminium foilnya jangan dibuang. Kalau misalnya teman-teman ini rotinya nggak habis ya. Misalnya ini udah datang, terus dibuka dan dimakan, cuman rotinya belum habis. Nah, kalau rotinya belum habis, bisa dipasang lagi aluminium foil di atasnya seperti ini. Dan untuk menyimpannya sebaiknya cukup taruh di suhu ruang. Nah, kalau roti beda dengan kue-kue basah. Kalau kue-kuean bisa ditaruh di kulkas. Sedangkan kalau roti, kalau kita simpan di dalam kulkas, dia akan cepat kering. Jadi sebaiknya di luar dan ini bisa tahan maksimal 3 hari. Jadi kalau teman-teman beli sekarang, besok masih oke lah. Hari berikutnya itu udah harus dihabiskan karena kalau enggak dia kualitasnya udah jauh lebih menurun, dia akan jauh lebih kering. Apalagi roti di Cookie Love ini kita tidak menggunakan yang namanya pelembut, pengawet dan sebagainya. Kita tidak menggunakan obat-obatan sama sekali. Karena kalau teman-teman makan roti di bakery itu biasanya mereka teksturnya lembut, terus bisa awet semingguan, 2 minggu, 3 minggu sampai ada expire date-nya. Itu biasanya mereka menggunakan pelembut. Kita tidak menggunakan itu sama sekali. Kalau mau, ini bisa disimpan di freezer. Jadi untuk menyimpannya di freezer, tempatnya juga jangan dibuang ya. Misalnya ini belum habis, tetap ditaruh aluminium foil di atasnya seperti ini. Terus ini nanti kita taruh di plastic wrap. Ya, kita taruh di plastic wrap seperti yang tadi. Jadi tetap plastic wrapnya harus kita taruh untuk 2 sisi. Ya. Dia perlu 2 sisi seperti ini. Jadi yang satu sisi sama seperti yang kue tadi. Ya, ini yang satu sisi. Nah, kalau cuma satu sisi seperti ini dia nggak aman.
ini udara masih bisa masuk di sini. Oleh karena itu yang namanya kue-kuean harus selalu dari dua sisi. Ya, tuh sisi satu laginya kita taruh seperti ini. Dan ini bisa kita simpan di freezer sampai berbulan-bulan. Untuk memanaskannya, nah kalau untuk roti manasinnya bisa gunakan oven. Jadi sebetulnya cara memanaskan roti juga sebaiknya tidak menggunakan microwave. Banyak sekali orang yang suka manasin pakai microwave. I'm like no. Panaskan oven suhu 180 derajat Celcius dan ini kita masukkan dengan aluminium foil sampai dia hangat, atau bisa juga kalau teman-teman punya panggangan roti, karena panggangan roti itu menurut saya udah hal yang paling mudah, cuman tidak banyak orang yang punya. Jadi kita biasanya punya yang untuk kayak roti tawar, no problem, bisa kita iris-iris dan kita masukkan ke panggangan roti. Atau kalau teman-teman punya air fryer, saya penggemar berat air fryer. Air fryer itu mesin untuk menggoreng tanpa minyak, itu selalu saya pakai, dan untuk memanaskan roti it works amazingly seperti yang saya tunjukkan ini. Kalau untuk puding-pudingan harus selalu disimpan di kulkas, very important, apalagi flanya. Fla di Cookie Love itu terbuat dari susu, jadi benar-benar tidak boleh lama-lama ada di luar, sebaiknya selalu dijaga dalam suhu yang dingin. Dan kalau untuk disimpan di kulkas, untuk puding-pudingan bisa tahan sekitar 5 hari itu sudah maksimum, harus dimakan sebelumnya. Cara menyimpannya juga harus ditutup dengan rapat. Kalau bisa ditaruh di tempat seperti ini, jadi ada tutup rapatnya agar udara di dalam kulkas tidak bercampur dengan rasa-rasa makanan lainnya. So it's important. Kalau misalnya tidak ada tempat seperti ini, bisa tetap di piring, cuman harus dibungkus dengan menggunakan plastic wrap, ya. Kemudian untuk flanya juga, flanya jangan ditaruh di mangkok terus ditaruh di kulkas seperti itu saja, tapi sebaiknya atasnya selalu dilindungi dengan plastic wrap atau tetap dijaga ditaruh di dalam botolnya. Nah, kalau untuk kue ulang tahun, sebaiknya kue ulang tahun itu selalu di-keep di dalam boxnya dan ditaruh di dalam kulkas. Karena kalau di Cookie Love, buttercream yang kita gunakan itu adalah Italian buttercream. Jadi kita menggunakan meringue, putih telur, dan juga butter yang asli. Kalau di tempat lain, mungkin kalau mereka menggunakan margarin dan gula halus, itu bisa tahan di suhu ruang berhari-hari. Sedangkan kalau dari Cookie Love, semua kue-kue ulang tahun kita menggunakan bahan-bahan yang premium, jadi harus selalu disimpan di kulkas. Untuk ditaruh di box, kemudian disimpan di kulkas, bisa tahan sampai 5 hari, 5-6 hari is maximum. Atau kalau teman-teman pengen simpan di freezer seperti yang saya tunjukkan tadi. Jangan lupa di wrap atau dimasukkan ke dalam container yang kedap udara, kemudian disimpan di dalam freezer, dan dia bisa tahan sampai berbulan-bulan. Well, that's it for today. I hope you enjoy all my tips. Untuk teman-teman, jangan lupa di order kue-kuenya, dan sekarang udah tahu ya cara menyantapnya, cara menyimpannya. Kemudian jangan lupa juga untuk di like, di share, di komen, dan subscribe. See you next time.